Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STI 66 Kendari, program studi akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuni Maimunah, SAK MAK. Berikut adalah pembahasan materi dari kelompok kami. Baik, sebelum kita ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisis dan keandalan laporan keuangan bank syariah. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Bella Oktaviani dengan NIM 216602101. Yang kedua yaitu saya sendiri, Faras Mutakin dengan NIM 216602082. Dan yang terakhir, Ikra Al-Adiyat Han dengan NIM 216602141. Langsung saja kita masuk ke materi. Latar belakang. Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam seperti organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank dengan sistem yang lain, bank dengan basis bunga. Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerja yang tergambar dalam laporan keuangan. Adapun materi pembahasan pada makalah ini, yang pertama perangkat laporan keuangan lengkap, yang kedua bagan arus data ke buku besar, yang ketiga rasio-rasio keuangan bank syariah di Indonesia, yang keempat jenis-jenis rasio keuangan bank, yang kelima analisis rasio keuangan bank Islam syariah, yang keenam keandalan bank syariah, dan yang terakhir bentuk laporan keuangan bank syariah. Selanjutnya, perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-bank Islam. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan. Yang kelima, laporan perubahan investasi terbatas, yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan apabila bank bertanggung jawab atas pengumpulan dan pembagian zakat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana CARD. Yang kedelapan, catatan laporan keuangan. Yang kesembilan, pernyataan laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam Statement of Objective. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Bella. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah ada 3. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuiditas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tertentu. Manajemen dana bank syariah. Manajemen bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima oleh aktivis funding untuk disalurkan kepada aktivis financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara atau intermediari antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau defisit unit. Melalui bank, kelebihan
keuntungan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Selanjutnya ada manajemen dana bank syariah. Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana memperoleh dana dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa yang memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memasukkan pemilik atau pendirian laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kekayaan bank syariah, terdiri dari kekayaan yang menghasilkan atau aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ada kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris atau biasa disebut dengan harta tetap. Yang selanjutnya ada modal bank syariah, terdiri dari 2. Yang pertama, modal sendiri, yaitu simpanan pendiri atau modal, cadangan, dan hibah atau infak sedekah. Yang kedua, simpanan atau hutang dari pihak lain. Yang ketiga, pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Yang keempat, ada biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, yaitu biaya operai, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Selanjutnya ada bagan arus data ke buku besar, terdiri dari pembiayaan financing yang transaksinya ada 3. Yang pertama, investasi yang terdiri dari murabahah, salam, dan musyarakah. Yang kedua, ada penerimaan kembali yang terdiri dari murabahah, penjualan salam, iuran zakat, penjualan istimna, mudarabah, dan musyarakah. Yang ketiga, ada aktual yang terdiri dari 2, margin dan bagi hasil. Selanjutnya ada penghimpun dana dan jasa-jasa. Transaksinya itu yang pertama penerimaan deposit, yang kedua penarikan deposit, yang ketiga penerimaan fee sekuritas, yang keempat pembayaran bonus, yang kelima penerimaan dan penyaluran zakat bagi jual beli sekuritas. Dan yang terakhir ada pemberian dan penerimaan kembali card. Selanjutnya ada surat-surat berharga, di mana transaksinya terdiri dari penjualan sekuritas, pembelian sekuritas, pembayaran atau penerimaan bagi hasil, serta keuntungan atau kerugian bagi hasil. Di mana ketiganya itu disebut dengan proof. Di mana proof terdiri dari transit items, clearing lokal, bookkeeping, dan general ledger, atau biasa disebut dengan neraca dan rugi atau laba. Selanjutnya ada rasio-rasio keuangan bank syariah di Indonesia. Jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama ada perbandingan internal, di mana analisis dengan menggunakan rasio periode sekarang dengan periode yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Yang kedua ada perbandingan eksternal, di mana analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama. Jenis-jenis rasio keuangan bank. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Rasio aktivitas adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Rasio biaya adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.
Analisis rasio keuangan Bank Islam Syariah. Analisis rasio keuangan Bank Islam Syariah yaitu: pertama, rasio profitabilitas adalah gambaran umum tentang kemampuan bank menghasilkan laba. Kedua, rasio likuiditas adalah gambaran tentang kemampuan bank syariah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketiga, rasio kecukupan modal adalah gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. Yang keempat, rasio kualitas aktiva adalah digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas aset bank syariah. Yang kelima, rasio pasar finansial adalah gambaran tentang kemampuan bank syariah terlibat dalam proses modal atau dalam bentuk investasi. Yang terakhir adalah indikator ukuran dan pertumbuhan adalah ukuran atau indikator besar dan pertumbuhan bank syariah dalam periode tertentu, meliputi ukuran bank dan pertumbuhan bank. Keandalan bank syariah: pertumbuhan dan ketangguhan kesehatan. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang tinggi, justru bank syariah bebas dari negatif spiral karena bank Islam tidak berbasis pada bunga atau kekuatannya adalah pada kerjasama. Yang kedua, aset. Komitmen bank syariah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi terus menunjukkan dinamika yang semakin baik. Loan to deposit ratio atau LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Bentuk laporan keuangan bank syariah: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang mencakup investasi, laporan arus kas, dan laporan pertumbuhan modal atau laporan ditahan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi penghimpunan dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut sebagai kegiatan funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut sebagai kegiatan financing atau lending. Bagi bank syariah, di samping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral. Jika dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan atau finansial intermediary atau pihak surplus kepada pihak minus. Itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.